Di dalam model Bayesian terdapat suatu istilah yang disebut dengan ini conjugate priors. Nah, jadi ini terjadi ketika distribusi posterior yang kita dapatkan itu ternyata itu berasal dari distribusi yang sama dengan distribusi prior kita. Nah, dari contoh yang tadi kita sudah bahas, ini terjadi di mana si mu itu tadi distribusi priornya adalah gamma A, B, tetapi distribusi posteriornya pun juga gamma ya, tapi dengan A dan B yang berbeda. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka distribusi prior itu kita sebut dengan conjugate prior. Beberapa model yang mempunyai distribusi prior conjugate juga akan kita bahas dalam kegiatan kita, dan juga distribusi prior conjugate itu sering kita pilih untuk kenyamanan kita ya, supaya penurunannya jadi lebih mudah, walaupun dengan kemajuan teknologi atau kemajuan metode numerik, asumsi bahwa kita menggunakan distribusi conjugate prior itu semakin tidak penting, karena kita bisa menggunakan metode numerik untuk bisa melakukan simulasi dari distribusi posteriornya, terlepas dari distribusi priornya itu yang conjugate atau tidak. Kita kembali ke contoh soal kita, di mana kita mempunyai 5 buah data ya. Nah, jadi di sini kita asumsikan tadi data-data kita itu adalah berasal dari distribusi Poisson, dan kemudian parameter kita mu adalah distribusi gamma dengan parameter A, B. Nah, misalkan dari pengetahuan kita sebelumnya atau dari informasi prior yang sudah kita ketahui bahwa mu kita itu adalah gamma dengan A-nya adalah 700 dan B-nya sama dengan 10. Nah, kemudian kita apakah distribusi posterior dari gamma? Nah, dari pembahasan sebelumnya kita ketahui bahwa distribusi posterior dari gamma itu adalah A yang lama ditambah dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 ya. Nah, di sini ini kita bisa hitung nih. Nah, ini adalah kalau kita total ada 320 ya. Sehingga ini adalah 700 ditambah 320. Nah, kemudian B yang lama adalah 10 ditambah N ya, ada 5. Sehingga ini adalah distribusi posterior kita. Nah, jadi goal utama adalah mencari distribusi posterior dari si mu, dan ini sudah kita dapatkan. Nah, setelah kita dapat distribusi posteriornya, kita mau ngapain gitu ya. Nah, beberapa hal yang bisa kita dapatkan setelah mengetahui distribusi posterior. Yang pertama adalah ya, expectation ya, atau mean-nya, variansnya ya, untuk mengetahui seberapa tersebar, dan yang kemudian adalah credible interval. Nah, kalau di distribusi klasik atau statistika klasik, kita tidak berbicara tentang credible interval, tetapi kita bicara tentang confidence interval. Namun di Bayesian kita sebutnya credible interval. Pertama kita akan hitung ekspektasi dari mu, dan karena mu itu adalah punya distribusi posteriornya itu sudah diketahui, berarti ini kita sebutnya adalah posterior mean. Nah, namun sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana mencari formula untuk mencari ekspektasi dari distribusi gamma, yaitu adalah sebagai berikut. Ya, jadi hanya A per B. Nah, namun karena yang kita tahu adalah ekspektasi dari distribusi gamma posterior, simbolnya adalah seperti ini. Karena A plus sigma XI adalah A yang baru, dan B plus N itu adalah B yang baru ya. Nah, ini kalau kita hitung nilainya adalah yaitu sekitar
68 ya, exactly 68. Nah, kemudian formula untuk menghitung varians adalah A per B kuadrat. Nah, karena mu itu adalah distribusi posterior, simbolnya menjadi seperti ini. Nah, sekitar ini nilainya. Nah, kemudian kita akan mencari credible interval, dan biasanya itu ada parameternya, yaitu biasa ada 95%. Jadi 95% credible interval, berarti kita harus mencari XL, X lower gitu. Sehingga PDF dari distribusi gamma kita 0,025 ya, dan X high atau upper sehingga 0,975 ya. Sehingga interval yang mengapit XL dan XU itu adalah percis 95%. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Nah, untuk mencari XL dan XU secara analitik agak sulit, sehingga kita akan menggunakan software untuk membantu kita untuk menghitung XL dan XU ya. Di sini kita akan menggunakan R untuk membantu kita mencari 95% credible interval. Namun sebelumnya, Anda diharapkan sudah cukup familiar mengenai manipulasi random variable di R. Jadi khususnya pada hal ini, Anda harus mengerti perbedaan antara tiga fungsi ini ya, R gamma, P gamma, dan Q gamma ya. Nah, R gamma itu adalah bagaimana kita mensimulasikan random variable gitu. Jadi kita ingin membangkitkan random variable dengan parameter-parameternya diberikan, yaitu 1020 dan 15 itu A dan B-nya ya. Nah, angka 1 itu adalah berarti kita ingin membangkitkan satu random variable saja. Dan setiap kita ulang fungsi ini, maka random variable atau angka yang muncul itu pasti beda-beda ya. Karena ini adalah di-generate secara acak. Nah, kemudian P gamma itu adalah menghitung peluang dari 0 sampai angka yang diminta nih, 70. Berarti di sini misalkan 70. Nah, peluang dari 0 sampai 70 dengan parameter yang diminta. Jadi jawabannya adalah 0,826. Berarti, dan ini setiap kita ulang pasti jawabannya akan sama terus karena ini menghitung peluang di 70 dari 0 sampai 70. Kemudian untuk Q gamma itu kebalikannya. Jadi ini adalah distribusi gamma. Nah, yang ditanyakan adalah ini 0,5. Jadi di titik mana peluangnya itu dari 0 sampai titik tersebut nilainya 0,5 gitu ya. Di mana supaya luas daerah ini adalah 0,5. Nah, itu adalah yang ditanyakan dari Q gamma. Nah, jadi Anda diharapkan sudah bisa familiar dengan ketiga fungsi ini, R gamma, P gamma, dan Q gamma. Kalau random variabelnya diganti, sintaknya tetap sama, yaitu misalkan pakai Poisson, berarti R Poisson, P Poisson, dan Q Poisson. Tetapi fungsi dari R, P, Q-nya itu tetap sama. Nah, untuk mencari 95% credible interval dari distribusi posterior kita, yaitu distribusi gamma, berarti kita cukup menggunakan Q gamma, di mana di sini ada dua Q gamma yang saya cari ya. Q gamma ketika peluangnya 0,025 dan Q gamma ketika peluangnya 0,975. Parameter-parameternya itu tetap ya. Jadi 95%. Ya, batas bawahnya adalah 63,89 sampai batas atasnya 72,24 ya. Nah, ini adalah 95% credible interval dari distribusi posterior kita. Semoga cukup jelas. Selanjutnya, bagaimana kalau kita punya different priors? Jadi prior yang kita punya itu berbeda ya. Apakah jawaban kita akan berbeda? Dan jawabannya itu iya ya. Jadi seandainya informasi prior yang kita punya itu bukanlah seperti yang tadi, yaitu tadi kan 700 dengan 10 ya. Nah, sekarang informasi prior yang kita punya itu berbeda.
yaitu ini. A-nya 3 dan B-nya 0,05. Nah, kita bisa mencari distribusi posterior dari mu-nya itu berapa, silakan Anda coba cari. Tetapi di sini saya langsung aja masuk ke min-nya ya. Jadi min yang saya dapatkan ketika pakai prior ini itu adalah 63,96. Nah, silakan Anda coba bandingkan jawaban saya dengan jawaban Anda, harusnya benar. Kemudian variansinya itu adalah nah, tadi variansinya lebih besar ya, lebih tersebar kalau pakai prior ini ya. Kalau tadi variansinya kan sekitar 4,533. Nah, kemudian batas bawah dan batas atas atau 95% credible intervalnya pun akan berbeda. Nah, jadi ini adalah batas atas dan batas bawahnya kalau pakai prior yang ini. Datanya sama ya. Ini datanya masih kita pakai data yang sama ya. Hanya yang berbeda itu hanya priornya. Nah, ini adalah summary dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi, Bayesian inference, jadi tujuan utamanya itu adalah mencari distribusi posterior dari parameter of interest. Jadi tidak hanya sekedar mengestimasi parameter, tetapi kita ingin mencari distribusinya. Jadi distribusi posterior dari parameter kita. Nah, kemudian distribusi posterior seperti yang kita tadi sudah lakukan dapat kita update secara kontinu ya. Jadi dapat kita update secara terus-menerus gitu ya. Satu observasi dan kalau kita ada data baru lagi, kita bisa update lagi. Kalau besok ada data baru lagi, kita bisa update lagi. Nah, kemudian distribusi posterior setelah kita dapatkan, kita bisa sajikan itu lewat min-nya, variansinya, dan juga lewat 95% credible intervalnya. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah bahwa hasil akhir kita itu akan tergantung dari informasi prior yang kita punya. Dan ini ada kata-kata sedikit ya, to some extent. Jadi ada informasi prior akan berpengaruh di kesempatan tertentu, tetapi ada di kesempatan-kesempatan yang lain di mana informasi prior itu tidak terlalu berpengaruh.